Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuki bab yang baru, bab ad-dzabhu li ghairillah. Bab maksudnya ma jaa fi dzabhi li ghairillah, apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang hukum-hukum menyembelih hewan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dicantumkan bab ini, maksudnya adalah beliau ingin menjelaskan tentang ancaman dan hukum daripada menyembelih kepada selain Allah, bahwa hal itu adalah kesyirikan kepadanya. Kemudian beliau membawahi bab ini dengan firman Allah Azza wa Jalla, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan dengan yang demikian itulah aku perintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud di sini nusuki, maksudnya ibadahku adalah sembelihanku. Nusuk artinya sembelihan, mengalirkan darah hewan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala secara ringkas dalam kitab ini beliau membagi bahwa seseorang menyembelih binatang itu berbagai jenis hukumnya. Yang pertama disebut dengan sembelihan tauhid. Sembelihan tauhid ini maksudnya adalah ketika menyembelih dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan dia tujukan niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menyembelih menyebut nama Allah dan tujuannya untuk Allah, maka sembelihan itu adalah sembelihan tauhid, halal dagingnya. Yang kedua, ketika menyembelih dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tujuannya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti dia tujukan sembelihannya untuk sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla.
Dia sembelih untuk pohon, dia sembelih untuk lautan, dia sembelih untuk gunung, dia sembelih untuk tempat-tempat yang dikeramatkan. Walaupun ketika menyembelih menyebut nama Allah Azza wa Jalla, kalau ditujukan kepada orang mati dan yang selainnya, maka sembelihan itu haram dimakan. Karena itu bukan sembelihan tauhid. Walaupun ketika menyembelih menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dia tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi tujuannya untuk Allah. Jadi ketika menyembelih dia tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tapi tujuannya baik. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya, seseorang mengundang kita makan-makan di rumahnya, mengundang fakir dan miskin untuk makan di rumahnya, mengundang anak-anak yatim untuk makan di rumahnya. Tapi ketika dia menyembelih binatang yang disuguhkan untuk mereka, dia tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka sembelihan ini juga haram dimakan. Sembelihan ini haram dimakan, karena bukan sembelihan tauhid. Kemudian yang keempat, ini yang paling parah. Ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah dan ditujukan kepada selain Allah. Ini sudah kuadrat. Syirik di atas kesyirikan. Sudah tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Yang kedua, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sembelihan orang-orang musyrik, sembelihan orang-orang kafir yang ditujukan kepada sesembahan-sembahan mereka, maka haram dimakan. Ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bab ini adalah bab yang sangat agung, ikhwan. Ketika antum mengalirkan darah hewan dan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hakikatnya kita telah berperang melawan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan, iblis laknatullah alaihi, ketika menyesatkan anak Adam, menyimpangkan perkara dari tauhid kepada kesyirikan, salah satu medianya adalah media penyembelihan. Ini yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan anak Adam. Jadi mereka sesatkan anak Adam itu dengan cara media penyembelihan. Mereka selewengkan ibadah ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Ushulus Salasah, ketika beliau menyebutkan beberapa macam ibadah, salah satunya adalah az-zabhu, menyembelih. Kata beliau, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyelewengkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Karena sembelihan ini adalah ibadah yang khusus, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka antum bisa perhatikan ikhwatu fiddin, zaman dulu ya, mungkin alhamdulillah zaman sekarang sih mungkin sudah terkikis mistiknya. Tapi zaman dulu sampai hatta membangun rumah saja itu kadang-kadang harus disyarati bahasanya gitu. Harus nyembelih ayam, kemudian kepalanya itu dibungkus dan ditaruh di atas kuda-kuda. Nanti macam-macam itu, ada pisang digantung, ada orang Sunda itu ada opak gitu kan, kerupuk dari itu digantung di situ, kadang kasih bendera ya. Itu syarat mereka mengatakan seperti itu. Atau ketika membangun jembatan ya, membangun jembatan atau mungkin bangunan-bangunan yang dikhawatirkan roboh gitu kan, biasanya ditumbalkan hewan. Bahkan terakhir di Lumpur Lapindo saja kambing hidup-hidup kan dicemplungkan di situ. Ya. Kiranya supaya mampat gitu lubangnya. Ya. Batu yang gede-gede aja nggak mampat, apalagi kambing kan gitu. Masaklah di dalam situ. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin bahwa bahkan kalau kita lihat dunia perdukunan sekalipun, dunia paranormal, itu dilepas daripada perkara ini, bab ini. Orang-orang yang datang ke tukang sihir paranormal, biasanya mereka membuat syarat. Lah salah satu syaratnya itu biasanya berkaitan dengan sembelihan. Ya, berkaitan dengan sembelihan. Entah Anda cari ayam hitam, kakinya hitam, semuanya serba hitam gitu kan. Kemudian disembelih.
Artinya bahwa sembelihan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Wajar kalau syaitan itu menjadikan media ini untuk menyimpangkan akidah manusia gitu. Maka ini bab yang sangat agung sekali. Sembelihan ini adalah bentuk tauhid. Jadi ketika kita menyembelih kepada Allah Azza wa Jalla dan ditujukan kepada Allah, berarti kita telah perang bersama syaitan. Perang melawan mereka. Makanya perhatikan ikhwatu fillah, nanti ada hadis setelah ini tentang bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang kisah umat dulu, orang yang masuk neraka karena lalat dan orang yang masuk surga karena lalat. Taib. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli, dan salatlah engkau, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah pula untuknya. Maksudnya wanhar li rabbika, ya, dan berkorbanlah pula untuk Rabbnya. Maka ayat ini juga perintah. Ayat ini kan perintah menggunakan fi'lul amr, wanhar. Al-aslu fil amri yufidul wujub, bahwa asal perintah itu memiliki faedah wajib. Maka kita wajib menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan jangankan masalah-masalah tadi yang kita jelaskan. Kadang-kadang perkara ini syaitan sengaja mengentengkan kepada terutama ibu-ibu, ya. Terutama ibu-ibu, syaitan itu masuk di otak ibu-ibu itu. Biasanya gara-gara uang 1.000 atau 2.000, itu ibu-ibu ke pasar itu bukan beli ayam tapi beli bangkai. Ini banyak yang terjadi, ya kan? Kadang-kadang orang masuk ke pasar itu tidak peduli halal haram biasanya. Yang penting ini murah, daging ayam, bawa pulang. Padahal dia tidak tahu itu bukan daging ayam tapi bangkai. Kita tidak tahu dari mana dia dan bagaimana cara penyembelihannya. Padahal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah, seorang muslim harus teliti. Karena kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu benda yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, maka neraka tempatnya. Artinya di sini ikhwatu fiddin bahwa perhatian kepada sembelihan itu Islam luar biasa. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkurban, ingin bernadar berkurban di satu tempat namanya Buana. Nabi bertanya kepada sahabat ini, apakah di Buana ini ada wasanun yu'bad, patung yang disembah? Kata sahabat ini, tidak ada wahai Rasul, di situ tidak ada patung. Apa Nabi cukup sampai di sini pertanyaannya? Tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah terdapat idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu juga ada perayaan dari perayaan orang-orang musyrik? Sahabat ini mengatakan, tidak ada wahai Rasul. Kata Nabi, ufi binadrika, kalau gitu laksanakan nadarmu. Ya. Sampai tempatnya saja dipermasalahkan. Ini kan nadar. Nadar kan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seorang sahabat ini ketika menyembelih unta, saya kira tidak sebagaimana kita, dia lebih mencocoki sunnah Rasul. Karena sahabat Rasul. Tapi Nabi mempertanyakan tempatnya. Di tempat itu ada berhala atau tidak? Satu. Yang kedua, di tempat itu ada perayaan orang-orang musyrik atau tidak? Dua. Kalau tidak ada silahkan, kalau ada jangan. Salah satunya saja jangan. Maka kalau antum masuk ke pasar yang dekat saja, mungkin pasar mana ini? Oh, di Bengkong ada Cahaya Garden, ada pasar Mitra, ada pasar apa di sini yang dekat-dekat kan? Kita bisa melihat orang-orang yang jual daging ayam, atau jual daging kambing, atau jual daging apa di situ. Kita sering melihat ada berhala di situ. Berhala-berhala orang-orang musyrik ya, selain kita. Nah, kalau kita korelasi dengan hadis tadi, ya, Nabi SAW tidak mempertanyakan sembelihannya. Nabi tidak mempertanyakan sembelihannya, karena sahabat tidak mungkin menyembelih kepada selain Allah. Tapi sahabat mempertanyakan tempatnya. Rasul mempertanyakan tempatnya kepada sahabat ini. Tempatnya gimana? Ada patung nggak? Kan gitu. Ada perayaan orang musyrik atau tidak? Artinya kalau antum masuk pasar, oh nggak apa-apa Ustaz. Itu yang jualan Padang itu, pakai songkok hitam lagi, tasbihnya juga digelang gitu kan. Bukan masalah sembelihan orang Padang, orang Sumatera, orang Lombok, orang mana, tidak.
Tapi lihat tempatnya di situ. Ada berhalanya atau tidak? Sering kita melihat ada berhala di situ. Walaupun seorang yang menjual muslim, antum jangan terkecoh muslimnya, tapi tempatnya itu bermasalah. Ya, Rasul melarang. Ya. Maka carilah yang aman. Mahal sedikit tidak ada masalah, tapi antum pulang bawa daging. Antum tidak pulang bawa bangkai, gitu kan? Masa antum kasih bangkai keluarga? Tapi ikhwata fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu menuturkan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhditha. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, dengan 4 kalimat. Pertama, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Subhanallah. Allah laknat, ikhwan. Laknat itu artinya seseorang dijauhkan daripada rahmat. Ya. Kalau Rasul ataupun Allah menyebutkan laknat, maksudnya seseorang ini dijauhkan daripada rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sudah dijauhkan dari kasih sayang, yang ada kemurkaan kan gitu. Berarti dia mendekati kemurkaan Allah dan dijauhkan daripada kasih sayangnya. Itu artinya laknat. Jadi la'an Allah melaknat. Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah juga melaknat. Siapa? Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau antum bertanya, tidak mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Apakah mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Mungkin. Kapan itu? Apabila Anda melaknat orang tua orang lain, kemudian yang punya orang tua itu marah, akhirnya dia melaknat orang tua antum, maka sama. Antum telah melaknat orang tua antum walaupun lewat lisan orang lain. Itu maksudnya di sini. Jadi Anda cela orang tua orang lain, kemudian anaknya nggak terima, dia cela orang tua kita. Hakikatnya kita mencela orang tua kita cuman pakai lisan orang, karena kita yang memulai. Itu yang dimaksud Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Muhdisan ini banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan pelaku dosa besar, ada yang mengatakan pelaku bid'ah. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah. Atau Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan ini biasanya ada pada pengacara. Ini profesi-profesi pengacara, profesi-profesi hukum biasanya ini. Udah tahu dia salah kan gitu. Diringankan, minimalnya diringankan hukumannya. Kalaupun tidak 100% gitu kan dibebaskan, ya dikurangi. Itu kan pengacara seperti itu. Bahaya sebenarnya kalau tahu hadis ini. Ya. Mereka harus paham gitu. Nggak bisa Islam tidak seperti itu. Dahulu di zaman Rasul ada sahabat yang mencuri serban. Mencuri sorban di sorban. Dan sorban itu nilainya sudah 1/4 dirham, artinya sudah layak dipotong tangan. Ya. Akhirnya dia melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketangkaplah sahabat yang nyuri serban ini. Akhirnya sahabat yang punya serban nggak tega. Masa gara-gara serban harus dipotong tangan? Dia meminta kepada Nabi agar diampuni. Tapi kata Nabi, perkaramu sudah sampai ke hakim. Tidak bisa kamu meminta belas kasihan untuk sebuah keadilan. Akhirnya dipotong tangannya. Lah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah tegasnya hukum Islam. Kalau memaafkan jangan dilaporkan dulu ke hakim. Kalau sudah sampai ke hakim gak ada cerita maaf. Kalau maafkan silakan. Sama dengan orang yang berzina, na'udzubillah. Kalau perkaranya dia mengaku di hadapan hakim, berarti sudah sampai ke hakim. Kalau dia muhsan bisa dirajam kan gitu. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menyembunyikan dosanya,
Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya Rasulullah SAW ketika seorang wanita Ghamidiyah datang, seorang laki-laki datang yang berzina dengan seorang wanita Ghamidiyah, Ma'iz namanya, datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni zanaitu. Wahai Rasul, aku telah berzina. Kata Nabi SAW, la'allaka lamas. Boleh jadi kau hanya pegang-pegang saja. Pulang saja. Tapi sahabat ini betul-betul ingin bersihkan dirinya. Tidak, wahai Rasul, inni qad zanait. Saya sudah berzina. Kata Nabi, la'allaka qabat. Jangan-jangan kau hanya pegang-pegang saja. Pulang sana. Wallahi inni zanaitu ya Rasulullah. Demi Allah aku sudah berzina. Ya. Nabi mengatakan seperti itu. Jangan mengaku. Karena pembersihan zina muhsan itu menghilangkan nyawa. Dia harus ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu kerikil sampai mati. Itu pembersihannya. Rasul tidak mau seperti itu. Maunya, sudahlah bohong gak apa-apa, tapi nanti tobat. Jangan ngaku gitu. Tapi rupanya sahabat ini keinginan tobatnya luar biasa. Sehingga kemudian Nabi SAW suruh pulang. Ya sudah, nanti saya pertimbangkan. Pulang. Nabi masih mempertimbangkan. Nabi mengutus seseorang. Cek orang itu. Jangan-jangan gila dia. Sudah dicek, tidak ada masalah. Cek lagi. Jangan-jangan dia peminum khamar. Dia datang kepadaku sedang mabuk, kemudian mengaku saya berzina. Cek lagi, ternyata tidak mabuk. Wahai Rasul, dia orang waras. Dia tidak mabuk. Dan dia ingin membersihkan jiwanya. Baru setelah Nabi SAW memang keinginan si Ma'iz ini memang ingin dihukum karena kesalahannya, baru Nabi memanggil kemudian merajam. Wajarlah kalau Nabi mengatakan ketika dicibir oleh sebagian para sahabat, istaghfiru li akhikum. Mintalah doa kepada Allah untuk ampunan saudaramu ini Ma'iz ini. Fa innahu qad tab bi taubatin law wuzi'at ala sab'ina minkum la syamilatkum. Karena dia telah bertobat dengan satu tobat yang kalau dibagi-bagikan 70 di antara kalian mencukupi kalian semuanya. Tapi intinya bahwa kita tidak boleh melindungi orang yang berbuat jahat. Islam itu mengatakan katakan yang hak walau kana murrah, walaupun pahit. Taib kemudian la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah. Punya sawah, cangkulin galengan gitu kan. Buat apa Pak? Dilebarin galengannya. Nah, seperti itu. Atau mungkin antum punya lahan tanah, satu kapling. Sudah diukur 8x12 gitu. Antum sengaja bangunannya dipres, ya, tapi sayap atasnya dilebarin. Itu kan siasat saja gitu. Bangunannya dipaskan, sayapnya dilebarin. Akhirnya kena juga samping-sampingnya. Apalagi samping depan belum dibangun, belakang belum dibangun, kiri kanan belum dibangun. Kesempatan. Apalagi kalau antum cerita atas kan nggak ada yang miliki. Nggak ada surat atas, yang ada surat bawah, surat tanah. Surat langit kan nggak ada. Antum menang kan itu. Makanya antum kalau buat di pengacara itu atas juga harus disebutin kan itu. Jangan bawah saja. Nanti kalau diklaim orang lain atas antum kalah kan. Ada surat langit, yang ada surat tanah kan. Tapi ikhwatufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan sebuah riwayat, tanah ini kan 7 lapis ke bawah. Orang yang 1 jengkal saja mengambil tanah orang, Allah kalungkan 7 lapis ke bawah. Bayangkan antum ya. Bumi ini sejauh mana? Kita aja ngebor. Udah banyak pasirnya itu kan. Nggak 1 jengkal itu 1 bor gitu saja. Gali sumur saja segitu banyak tanahnya itu. Baru 7 meter. Gimana kalau sampai sejauh tanah itu? Nah itu dikalungkan di leher kita. Taib. Tapi syahidnya dalam riwayat ini adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari Tariq bin Shihab radhiyallahu an beliau menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin. Dakhala telah masuk rajulun seorang laki-laki al-jannata ke dalam surga Allah Azza wa Jalla fi dhubabin karena seekor lalat.
Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Dan juga ada seseorang laki-laki yang Allah masukkan ke dalam neraka pun karena lalat. Hebat lalat ini. Menjadikan orang masuk surga dan menjadikan orang masuk neraka. Kok bisa? Ya. Qalu, sahabat juga heran, apalagi antum. Sahabat aja heran. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasul? Orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka karena lalat. Qala, maka Rasul menjawab, marra rajulan. Telah lewat dua orang laki-laki. Ala qaumin, melintasi sebuah kaum. Lahum sanamun, yang kaum itu terdapat patung yang disembah, berhala yang dikeramatkan. La yajuzuhu ahadun, tidak boleh melewati berhala itu hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai orang yang lewat itu harus mengorbankan sesuatu. Dan tidak ada jalan lain kecuali ke tempat itu. Faqalu li ahadihima, maka orang kampung itu pun berkata kepada salah satu dari keduanya, qarrib, kamu harus menyembelih. Qala, maka orang itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki apa-apa yang akan aku korbankan. Ya. Qalu, mereka mengatakan, qarrib walau kana dubaba, sembelihlah walaupun seekor lalat. Faqarraba dubaba fakhallau sabilahu fadakhala an-nar, maka dia pun tangkap lalat, dia sembelih lalat, dan akhirnya dia pun dilepaskan jalannya oleh kaum tersebut. Maka setelah mati Allah masukkan ia ke dalam neraka. Wa qalu, dan mereka pun mengatakan lil akhar, kepada salah satu yang lainnya, qarrib, kamu juga harus menyembelih. Faqala, dia mengatakan, ma kuntu liuqarribu li ahadin syai'an dunallah, demi Allah aku tidak akan berkorban untuk siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Fadharabu unuqahu, maka dia pun dibunuh oleh kaum tersebut. Fadakhalal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwatu fiddin, syahidnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Sebenarnya bukan karena lalatnya yang memasukkan dia ke dalam neraka, bukan. Lalat itu tidak memasukkan orang ke dalam surga dan tidak juga memasukkan orang ke dalam neraka. Yang menjadikan orang ini masuk neraka karena lalat, karena sembelihannya itu. Dia menyembelih lalat ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada mafhum aulawi. Kalau nyembelih lalat saja ditujukan kepada selain Allah, sudah Allah masukkan ke dalam neraka, gimana lagi kalau Anda menyembelih lebih besar daripada seekor lalat dan lebih manfaat daripada seekor lalat? Lalat kan tidak ada manfaatnya. Nggak ada orang cerita makan lalat. Peyek lalat. Nggak ada. Orang semua jijik sama lalat. Artinya lalat ini binatang yang hina. Orang pun sampai kalau ada lalat itu dikejarnya sampai dibunuhnya. Kalau perlu beli kertas lem. Di warung-warung kasih lilin. Supaya pergi lalat ini kan. Artinya binatang itu tidak berharga sama sekali. Ya. Tapi lihatlah niat orang ini menyembelih karena berhala, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Gara-gara seekor lalat yang hina Allah masukkan ke dalam neraka. Bagaimana pula kalau disembelih lebih hebat daripada lalat. Ayam, kambing, kerbau, sapi, unta. Subhanallah. Lebih-lebih lagi. Itu maksudnya. Ya. Dan ini juga kata para ulama ada kaidah yang sangat bagus. Rubba amalin saghir yukabbiruhu niyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabir yusaghiruhu niyah. Atau boleh jadi ada amalan yang menurut kasat mata besar tapi dikecilkan oleh niatnya. Ya. Jadi ada amalan yang kecil dibesarkan karena niatnya. Ada amalan besar dikecilkan karena niatnya. Inilah hadisnya. Ya kan? Menyembelih, dia tidak mau menyembelih. Seandainya orang yang kedua ini, kalaupun aku harus menyembelih seekor lalat, aku akan sembelih untuk Allah Azza wa Jalla.
Bahasanya seperti itu. Maka dia mengatakan, ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallah. Demi Allah, aku tidak akan menyembelih walaupun seekor lalat kecuali aku tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya ini betul, dia menyembelih lalat ditujukan kepada Allah, tetap Allah masukkan ke dalam sorga. Padahal apalah seekor lalat. Tapi dengan niat tauhidnya Allah masukkan ke dalam sorga. Ya kan? Tapi berapa banyak orang-orang yang mereka dari kasat mata mungkin amalannya besar gitu kan, nyumbang paling banyak, tapi karena ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla untuk dipuji, untuk dipuja, untuk dilihat, dipandang, didengar manusia, akhirnya pahalanya itu tidak ada sama sekali. Taib ini bab tentang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Taib, untuk bab ini sebelum saya mengambil bab selanjutnya, silakan kalau ada yang bertanya tentang hukum membawa. Enggak, maksudnya antum tujuannya untuk ke wihara itu atau tujuannya ke tempat di sana cuma ada wiharanya? Bukan, maksud saya mungkin antum tujuannya tidak ke wihara. Ya, seperti umpamanya antum tujuan ke ke Vietnam sana gitu kan. Tahu-tahu di dalamnya ada wiharanya gitu. Atau memang tujuannya memang di situ ke situ gitu. Di situ, karena tinggi tempatnya kan. Mau ngambil foto di situ. Mau ngambil foto wiharanya atau dari wihara ngambil foto ke bawah? Dari wihara ngambil foto ke bawah. Antum masuk dulu ke wihara berarti. Ya, masuk pekarangan wihara. Masuk ke pekarangannya. Tujuannya mengambil foto untuk di sekitarnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab, ya sebaiknya tidak perlu. Sebaiknya tidak perlu karena bagaimanapun tempat-tempat seperti itu kan sarangnya syaitan, ikhwan. Ya, sarangnya syaitan jin yang menyesatkan anak Adam di situ. Tidak perlu, apalagi ketika antum masuk di situ dikhawatirkan antum memaki-maki Tuhan mereka. Ya kan? Sementara Allah mengatakan jangan memaki Tuhan selain Allah, sehingga mereka memaki Tuhan kita lebih jelek daripada kita memaki mereka. Jadi intinya sama juga dengan hukum jalan-jalan ke tempat yang di situ pernah diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dia larang sama ulama. Tidak boleh. Antum tidak boleh melewati satu tempat yang tempat itu bekas azab Allah Azza wa Jalla. Dikhawatirkan azab itu akan terulang kembali. Sementara antum ada di situ. Kemana? Kalau pakai umrah itu, kadang ada lewat ke Laut Merah. Ya enggak, jangan mau lah. Larangannya ngapain juga. Tidak boleh, itu ada larangannya, tidak boleh. Di pasar itu penjual dagingnya muslim, tempatnya memang karena muslim dia nggak ada tanda, tapi saya sebelahan gitu ya, tempat di sebelahnya saya penjualnya Cina, ada halanya itu apakah mempengaruhi? Tidak. Kalau sudah beda tempat, beda. Iya. Sama dengan antum punya kamar di sebelahnya sapi tank. Ya kan? Nggak ada masalah antum sholat di situ. Ini kamar, dia tembok, sapi tank pula sebelah sini ini. Tidak ada masalah antum sholat di situ, kurang lebih. Tapi jangan gali sumur di samping sapi tank. Itu akan pengaruh baunya kan. Tapi yang jelas bahwa kalau sudah beda tempatnya, beda lagi hukumnya. Kecuali kalau di tempat itu dia sewa tempat Cina itu kemudian ada berhalanya, lebih baik sewa tempat lain. Kecuali antum syarat Pak, tolong ini diturunkan. Mau nggak Tuhannya diturunkan? Masalahnya. Apalagi mereka keyakinan itu hokinya di situ. Iya.
Kita lihat dohirnya. Kalau yang menyembelih seorang muslim, dan kalau dia tahu dia sengaja tidak menyebutnya, maka bangkai. Tapi kalau dia karena lupa menyebut nama Allah, seorang muslim tidak menyebut nama Allah karena lupa, maka halal selama kita memakannya membaca basmalah. Adapun kita hanya melihat dohirnya orang itu, maka kita bisa melihat dia muslim atau tidak, itu saja. Secara kasat mata, dugaan antum yang paling kuat itu muslim enggak? Kalau nampak pakai songkok, ya bismillah gitu. Tapi kok nampaknya ada salibnya gitu kan. Apalagi caranya kok kayak gitu, ya enggak perlu. Saya pernah melihat juga di pasar Mitra situ waktu dulu. Ada orang bawa ayam sekeranjang ke belakang pasar. Ya kan? Kemudian dia ngerokok. Rokoknya itu enggak hilang-hilang. Sampai habis, ini juga habis gitu. Kapan saya megeleng, subhanallah, negor gak enak gitu kan. Tapi saya di mobil tuh nunggu istri saya dulu. Sampai saya terpengah kok. Sampai habis rokoknya, habis juga ini yang di kandang ini. Kapan dia cap bismillah coba? Memang subhanallah, kita ini ya memang lebih selamatnya kalau daging itu ada cap mu'inya halal, itu sudah paling selamat. Iya. Dari fresh ada halalnya. Kalaupun haram mu'i yang dosa kan gitu. Urusan dia. Kenapa dia kasih cap halal gitu? Sembelihan ahli kitab itu halal selama ada dua syarat. Pertama, membaca bismillah sama dengan kita. Artinya Tuhan yang diyakini. Bukan menyebut nama Isa atau yang lainnya, Uzair. Yang kedua, disembelih secara syar'i, bukan dicekik. Sembelihnya di sini, bukan dibanting, bukan disuntik. Jadi selama itu menyebut nama Allah dan disembelih secara syar'i di lehernya, ya, dengan menyebut nama Allah, mungkin bahasa mereka kan, bahasa kita Allah gitu kan, maka tidak ada masalah. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum, dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal untuk mereka, kata Allah. Sama-sama halal. Cuman kalau sifatnya hidup di negara kafir seperti Singapura, hidup negeri kafir, mungkin Indonesia tidak mengimpor binatang ke Singapura, Malaysia tidak mengimpor, Brunei tidak mengimpor, rupanya yang mengimpor itu Australia. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka lihat negaranya. Kalau negara itu mayoritas ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka kita Muslim yang ada di Singapura boleh membeli dagingnya. Karena mayoritas negara impor adalah Nasrani atau Yahudi, ahli kitab. Tapi kalau seandainya impornya dari Thailand gitu kan, yang mayoritas mungkin Hindu, Buddha, atau mungkin agama lain selain daripada ahli kitab, maka haram dimakan. Seorang Muslim tidak boleh beli daging di pasarnya. Itu kalau sifatnya partai besar, ya, ekspor impor gitu. Hanya kita hanya melihat dohir negaranya, karena tidak mungkin kita ngecek satu-satu ke kandangnya. Ya kita dohir negara siapa yang mengimpor begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini larangan menyembelih kurban di tempat penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Firman Allah Azza wa Jalla, la takum fihi abada. La takum fihi abada. Janganlah engkau tunaikan salat di masjid tersebut selama-lamanya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini menjelaskan tentang larangan masjid dirar. Ayat ini menjelaskan larangan tentang masjid dirar. Dahulu di zaman Nabi SAW ketika perang Tabuk kalau tidak salah,
Karena Masjid Dirar itu dibangun ketika Nabi sedang perang Tabuk. Jadi orang-orang munafik Madinah, yang ketika itu didanai oleh orang-orang kafir yang ada di luar Madinah. Jadi orang-orang itu ketika hendak menghancurkan Nabi dan pasukannya, mereka kesulitan. Karena mereka tidak punya semacam base camp lah, mungkin markas gitu kan, tempat berkumpul mereka. Dan kalau seandainya mereka membuat tempat khusus, mungkin markas tempat berkumpulnya mereka, tentu akan diserang oleh Nabi. Orang-orang munafik ini akan diserang oleh Nabi. Akhirnya kemudian usul punya usul, maka mereka pun berniat untuk membuat masjid tandingan. Masjid tandingan setelah Masjid Quba. Ya, ketika itu Nabi SAW belum membuat Masjid Nabawi. Masih Masjid Quba itu pertama yang dibangun. Maka kemudian orang-orang munafik ketika Nabi berada di Tabuk berbulan-bulan, maka mereka segera membuat masjid. Subhanallah, cepat mereka buat masjid. Karena dananya kuat orang-orang kafir. Maka kepulangan Nabi dari Tabuk, masjid itu sudah selesai. Dan orang-orang munafik menginginkan Nabi yang meresmikannya. Masjid untuk menghancurkan orang Islam, Nabi pula disuruh meresmikan. Kemudian Nabi SAW ketika mendapatkan undangan untuk meresmikan masjid yang baru dibangun orang munafik ini, maka Nabi pun hampir saja berjalan menuju masjid itu. Di tengah jalan turunlah ayat Al-Quran, surat At-Taubah. Ya. La masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ya, itu lebih baik untuk kamu sholat di dalamnya. Maka Nabi langsung berbelok arah ketika itu. Yang sudah melangkah ke masjid yang dibangun orang-orang munafik, turun surat itu. Bahwa la masjidun ussisa ala taqwa khairun, bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu lebih baik untuk kau sholat di situ. Maka Nabi berbalik arah, tidak jadi meresmikan masjid itu, yang kemudian akhirnya sholat di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Masjid Quba itulah Allah turunkan ayat perintah penghancuran masjid itu. Karena masjid itu dibangun untuk irsad, untuk jasus mata-mata, memata-matai kaum muslimin. Yang kedua, tafriq, untuk memecah belah kaum muslimin. Yang ketiga, irhab, untuk menyerang kaum muslimin. Ini sebabnya masjid itu dibangun untuk memata-matai kaum muslimin, untuk tafriq, untuk memecahkan kaum muslimin, dan untuk irhab, untuk menyerbu kaum muslimin. Karena tiga sebab inilah maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk menghancurkan masjid itu, dan Allah katakan la taqum fihi abada. Jangan engkau tunaikan sholat selamanya di masjid itu. Apa sih korelasinya cerita Masjid Dirar dengan bab larangan menyembelih kurban di tempat penyembelihan untuk selain Allah? Apa sih korelasinya? Apa sambung menyambung kait mengaitnya itu? Kenapa babnya menyembelih, kemudian ayatnya cerita tentang Masjid Dirar? Seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan salatnya. Zat salatnya itu tidak disalahkan. Kau mau salat di mana saja silahkan gitu. Tapi karena masjid itu adalah Masjid Dirar, tempatnya itu adalah tempat untuk menghancurkan orang Islam, ya, makanya Allah melarang. Jangan kau sholat di situ selamanya. Bukan karena sholatnya, karena tempatnya. Maka di sini juga sama. Jangan menyembelih kurban walaupun itu untuk Allah di tempat yang ada sembelihan kepada selain Allah. Bisa dipahami? Itu maksudnya seperti itu.
Taib, untuk lebih jelas lagi, kita akan baca hadisnya. Sahabat Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an mengisahkan, "Nadhara rajulun an yadhbaha ibilan bibuwanatah. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad?" Qalu la. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awfi binadhri fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ada seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih unta di daerah Buana. Mengetahui hal itu, Nabi bertanya kepada sahabat yang hendak bernazar itu, apakah di sana terdapat berhalanya orang-orang jahiliyah yang disembah? Sepakat para sahabat mengatakan tidak ada. Kembali Rasul bertanya, apakah di sana diadakan perayaan besar mereka? Sepakat para sahabat mengatakan tidak ada. Maka Rasul bersabda, penuhilah nazarmu, dan sesungguhnya tidak boleh nazar untuk bermaksiat kepada Allah, dan tidak pula nazar pada hal yang tidak ia miliki. Tidak boleh mengatakan kalau saya sembuh, saya sembelih kambing tetangga. Ya, kambing itu bukan milik antum. Makanya tidak boleh nazar pada hal yang antum tidak miliki. Antum nazar pakai kambing antum sendiri, ngapain kambing orang? Kecuali antum hutang. Ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga mengatakan tidak boleh bernazar dalam rangka maksiat. Di sini yang disalahkan bukan nazarnya. Ingat, Rasul tidak menyalahkan nazarnya kan? Rasul tidak bertanya nazarnya. Rasul tidak bertanya kamu nazar apa? Nyembelih unta, untanya seperti apa? Gitu kan? Bagaimana bentuknya? Rasul bahkan tidak bertanya tentang nazarnya. Rasul justru bertanya tentang tempatnya. Bukan nazar itu dilarang, tidak. Yang dilarang adalah bernazar di tempat yang ada maksiatnya. Apalagi tempat itu ada kesyirikannya. Antum tidak boleh datang ke sana. Ya. Seperti orang yang ziarah dalam rangka beribadah. Rasul mengatakan la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Jangan kau menyengaja diri untuk rihlah dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dari sini juga diketahui bahwa hanya 3 tempat yang diberkahi, Mekah, Madinah, dan Syam. Karena Rasulullah yang membuka 3 masjid. Haram, Mekah, Nabawi, Madinah, Aqsa, Syam, Palestina. Ya. Nah, di sini Nabi mengatakan bahwa kita tidak bermasalah beribadah di mana saja. Tapi kalau dalam tujuannya rihlah, maka tidak boleh rihlah itu untuk ibadah kecuali 3 masjid. Maka ada di bahasa di masyarakat, ya, sebelum kita haji umroh ke Mekah itu harus ke 3 negara. Kemana? Ke 3 negara itu. India, Pakistan, Bangladesh. Iya. Itu kan. Padahal Rasulullah tushaddur rihal, ikhwan, illa ila salasatil masajid. Jelas hadisnya di sini. Kenapa pula kemudian Mekah jadi Bangladesh, Madinah jadi Pakistan, kemudian Aqsa jadi India. Balik-balik 3 tempat. Baik. Hadis ini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam tentang ibadah di tempat penyembelihan untuk selain Allah, menunjukkan betapa Nabi mengagungkan tauhid. Semata-mata Nabi SAW melarang ini bukan apa-apa, karena ingin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ibadah yang mulia ini dikotori dengan tempatnya. Menyembelih ini luar biasa, ibadah yang sangat agung. Bahkan sebelum darah itu menetes ke bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ibadah yang mulia kurban ini dikotori dengan tempatnya.
Maka itu juga peringatan kepada kita lah. Seperti yang di masyarakat kita, untuk ibu-ibu terutama kalau belanja di pasar, jangan karena murah, tapi tempat juga perhatikan. Ada kawan saya waktu kuliah itu pas baru masuk kuliah kami lulus dulu, dia nazar UMPTN kan, lulus UMPTN dia nazar bulan puasa katanya. Memang selama kuliah tuh apa nih saya bayarin? Satu dia bayar memang 1 bulan gitu. Awalnya harus bayar untuk bulan kuliah itu. Atau bisa dipisah-pisah gimana? Paling salah kan saja yang penting 30 hari katanya. Iya. Nazar seperti itu nazar makruh namanya. Karena nazarnya pakai barter. Kalau seandainya tidak lulus, dia tidak puasa. Iya kan? Kalau tidak lulus, yakin tidak puasa. Tapi karena lulus, nggak mau puasa juga kadang-kadang. Artinya bahwa itu nazar makruh. Karena ada barter di dalamnya. Nazar yang terpuji yang disebutkan dalam Al-Quran, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya nazar yang tidak ada barter sama sekali. Artinya sama sekali tidak ada barter. Kalau saya punya uang, saya akan beli sapi, saya akan sembelih, saya akan bagi-bagikan kepada seluruh fakir miskin. Itu tidak ada barter kan gitu. Yang penting kalau ada duit. Tapi kalau saya sembuh sakit saya, maka saya kemudian saya punya uang, saya akan beli sapi, saya bagi-bagikan ke tetangga. Beda dengan yang pertama. Artinya kalau sakitnya nggak sembuh ya selamanya tidak akan nazar. Nazar seperti ini makruh hukumnya. Akan tapi walaupun makruh hukumnya, kalau sudah terjadi maka wajib ditunaikan nazarnya. Makanya nazar itu ibadah yang aneh. Diawali dengan makruh, diakhiri dengan wajib. Ya kan? Awalnya makruh, belakangnya wajib. Artinya makruh nazarnya, wajib menunaikannya. Kalau antum kira dia ingin berpuasa sebulan lamanya, puasa apa dulu? Antum harus pahami. Karena berpuasa itu ibadah. Ada puasa yang disunnahkan, ada puasa yang tidak disunnahkan. Puasa 1 bulan berturut-turut itu nggak ada sunnahnya. Kecuali dia mengatakan saya akan puasa Senin Kemis selama setahun. Senin Kemisnya saja. Saya akan puasa 3 hari dalam sebulan selama setahun. Ya, saya akan puasa Daud selama sebulan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi saya akan puasa 1 bulan penuh. Pertanyaannya puasa apa? Puasa mutih? Ada juga puasa mutih. Puasa dukun. Ya. Jadi itu harus jelas nazarnya. Karena kalau seandainya nazarnya untuk maksiat, la wafa'a bin nadri fi maksiatillah. Tidak perlu ditunaikan nazarnya kalau dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saya sembuh, saya bernazar, demi Allah saya akan bunuh orang itu. Nah, ini kan maksiat. Nggak perlu ditunaikan. Ya. Atau saya kalau sembuh saya akan telanjang lari-lari gitu kan. Tambah. Jadi yang seperti itu nggak perlu dituruti karena maksiat kepada Allah semuanya. Lah apakah bayar kafarah atau tidak? Maka sebagian para ulama mengatakan orang yang tidak sanggup bayar nazar, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu 3 hari berturut-turut puasa atau memberi makan fakir miskin 10 orang. Itu kafarah sumpah artinya. Kalau nggak sanggup, kalau sanggup ya laksanakan nazarnya. Kalau tidak, laksanakan kafarah sumpah. Karena nazar itu sumpah. Dia bersumpah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sebenarnya. Menjadi wajib karena nazar gitu. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.